saya Abdul Ghafur, SPD, peserta PPG tahun ajaran 2025-2026 dengan nomor peserta 317180002522. PTK UIN Syarif Hidayatullah. Saya akan membuat video ujian kinerja atau UKIN kelas 11 AKR di Sekolah SMK Darul Ulum Setiabudi Jakarta dengan metode pembelajaran deep learning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, kita sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan Ketua Kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak absen terlebih dahulu. Abzali Farhan Hussein, Andika Alfian, Dewi, Ais, Vika, Yusra, Zaneta. Baik, kita sudah absen. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh satu orang maju ke depan. Jadi ujiannya semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan. Baik, Bapak akan cek dulu kerapian kalian, lihat kebersihannya, kelas, coba berdiri semuanya lagi. Ya, lihat kerapiannya. Ya, sudah bagus semuanya. Baik, silakan dulu. Sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menganalisis cabang-cabang iman. Lalu yang kedua menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Yang ketiga mendeskripsikan cabang-cabang iman. Baik, sebelumnya kita sudah membahas ya, terkait bab yang lalu. Terkait dengan bab apa? Ya, berpikir kritis. Berpikir kritis Quran surah Al-Imran ayat 121. Ya, baik, dibuka bukunya semuanya, kita bacakan ayatnya bersama-sama. Ya, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili subhanaka faqina adzabannar. Baik. Hari ini
akan mempelajari tentang cabang-cabang iman. Ya. Sebelum itu, Bapak akan tanyakan dulu apa arti daripada iman menurut bahasa. Silakan dia dari percaya. Kalau istilah, ya silakan. Ya, bagus. Untuk rukun iman sendiri ada berapa? Nah, boleh disebutkan satu orang? Ya, silakan. Kepada Allah, Ya, kedua dengan kepada malaikat, yang ketiga dengan kepada Allah, dengan kepada Rasul dan Nabi, dengan kepada yakin dan dengan kepada saudara. ya, betul sekali. Sekarang kita akan membaca hadis tentang cabang-cabang iman yang ada di depan. Ya kan semuanya? Ya kan ya? Oke. Kalau membaca hadis tidak pakai basmalah ya, langsung dibaca. Langsung baca. Oke. Bukan dulu. Oke. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah faqad qala qaulun la ilaha illallah ya. Boleh bacakan artinya salah satu di antara kalian? Silakan Dewi. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah adalah memikirkan diri dari jalan dan malu merupakan satu dari antara orang beriman. Ya. Habis? Ya. Sekarang yang saya mau tanyakan dari apa yang kita baca dan kita lihat di sini, apa inti daripada hadis ini? Apa makna daripada hadis ini? Ya tahu? Maknanya mana? Ya. Ya, berarti di sini kita bisa pastikan bahwasanya iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Lalu yang paling rendah apa? Ya, baik. Sekarang kalian buat kelompok kecil, ya. Silakan bikin 3 kelompok. Boleh langsung bikin kelompoknya. Oke. Silakan. Oke, sekarang
kalian tulis di lembaran itu ya terkait dengan cabang iman yang tadi disebutkan. Nomor 1 tadi membenarkan dengan hati, lalu yang kedua mengucapkan dengan lisan dengan lisan. Silakan buat yang tidak tahu, yang belum paham boleh menyanyi. Sudah semuanya? Sudah. Baik, sekarang kalian presentasikan mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengertian iman yang dilakukan menggunakan dengan hati. Pengertian iman artinya percaya dan terbagi menjadi 3, yaitu membenarkan dengan hati, 2 mengucapkan dengan lisan, 3 melakukan dengan perbuatan. Salah satunya adalah membenarkan dengan hati, yaitu 1 menyempurnakan kebenaran dan kedua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan menarik.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang cabang iman tentang memelihara lisan. Yang beranggotakan saya Yusra. Saya Sofalia Rizky. Lalu menurut analisa kami pengertian tentang memelihara lisan adalah mengucapkan dengan lisan bermakna menjaga lidah agar tidak mengeluarkan ucapan yang tidak dirumuskan kepada kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat mengucapkan dengan lisan. Dijadikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kehidupan ini sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seorang yang memelihara lisannya akan terhindar dari perbuatan negatif. Sebenarnya tidak ada suatu tempat pun yang terlihat melainkan ada di sisinya, melainkan mengawasi selalu yang tidak mengucapkan. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui, sesungguhnya penggunaan, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ini yang mau ditanya. Salah suaranya, Dewi, boleh berdiri ya, boleh berdiri. Iya, dengar suaranya yang jelas, yang keras soalnya. Apa yang apa tidak tidak memelihara lisan. kita akan Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu kami dari ini. Saya Fikri Maulia. Saya Mikael Baca. Saya mempresentasikan cabang iman dengan perbuatan. Cabang iman dengan perbuatan yaitu mengamalkan dan melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam bentuk perbuatan yang sama. Contohnya yaitu laksanakan pada waktu, berpuasa di bulan Ramadan, kalau ada sedekah. Lalu ada membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Saya berbagi tadarus, saya orang Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Silakan yang mau bertanya. Iman dengan perbuatan. Ya, silakan. Berdiri. saya dari kelompok 3 bertanya, kelompok 2 izin bertanya, contoh sehari-hari perlakuan baik yang sering kalian lakukan boleh. Contohnya amal kita pagi hari yang kayak biasanya itu amal sedekah. Terus salah seperti itu terus Ada lagi? Ya, silakan berdiri. itu ya.
Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan kembali tentang syu'abul iman. Oke. Pengertian iman. Pengertian iman secara bahasa artinya kepercayaan atau percaya. Ya, dan secara istilah, iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Sedangkan syu'abul iman adalah cabang-cabang iman yang mencerminkan kesempurnaan iman seseorang. Lalu 4 amalan cabang-cabang iman. Yang pertama, memenuhi janji. Suatu upaya untuk melakukan dan menuntaskan segala hal yang telah dijanjikan. Lalu 2, bersyukuri nikmat. Ungkapan berupa sikap, perbuatan, dan pengakuan atas kesenangan lahir dan batin. Lalu C, memelihara lisan. Ya, memelihara lisan. Lalu yang keempat, D, menuntut aib orang lain. Ya, menutupi sesuatu yang harus ditutupi dan tidak perlu diketahui oleh orang lain karena merupakan sesuatu celah yang memalukan. Lalu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285, Rasul beriman pada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Lalu bagian cabang iman, ada iman pada hati, iman pada tubuh, iman pada lisan. Lalu cabang-cabang iman, cabang yang berkaitan dengan hati seperti ikhlas, sabar, tawakal. Cabang-cabang yang berkaitan dengan lisan seperti membaca Al-Quran, berzikir. Lalu cabang-cabang yang berkaitan dengan tubuh seperti sholat, zakat, puasa. Hikmahnya apa? Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu memperoleh ketenangan, keberkahan dalam hidup, membantu membangun akhlak yang baik dalam kehidupan sosial. Lalu penerapan karakternya menerapkan sikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan ibadah dengan istiqomah dan penuh kesungguhan, membantu sesama sebagai bentuk kepedulian sosial. Lalu ini semuanya kita harus lakukan, ya, kita laksanakan dengan baik, ya, tanpa ada yang malas-malas. Ya. Selanjutnya itu saya akan bertanyakan lagi, ya, pembahasan kita dari awal. Pembahasan kita dari awal sampai akhir. Simpulannya apa? Simpulannya apa? Simpulannya apa? Kami dari tahu Pak bagian apa itu teman-teman, Ya. dan kita tahu contoh-contoh yang harus dilakukan seperti apa. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Oke, apa yang kalian rasakan setelah kalian belajar pada hari ini? Boleh? Ya, silakan.
apa diri sendiri dan saya perbuatan perbuatan itu kayak saya juga tahu orang perbuatan itu kayak jalan kalau bisa kayak Oke. Sekarang kesan apa sih yang kalian dapatkan setelah belajar hari ini? Kesannya? Ya. Kesannya gimana setelah kita belajar hari ini? Kesan-kesannya? Ayo, nggak apa-apa. Ucapin aja. Gimana? Gembira. Terus? Apa? Senang. Senang. Terus? Oke, jadi lebih paham arti daripada iman itu sendiri. Oke, baik. Jadi dari pembelajaran kita, ya, dari awal sampai akhir, itu yang kita pelajari. Yang pertama, kita mengenal tentang iman. Ya, iman itu artinya, secara bahasa, iman itu kepercayaan atau percaya beristilah. Tindakan dan hati, tindakan dengan lisan, melakukan dengan perbuatan. Nah, kalau cabang-cabang iman, cabang-cabang imannya apa? Yang dengan hati, syukur nikmat, terus tawakal, jujur. Terus kalau misalkan yang mengucapkan dengan lisan, zikir, terus tadat Al-Quran. Lalu dengan perbuatan sholat, ya itu semuanya pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Jadi dipimpin lagi oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita membaca bisa berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa billahi rabban wa bil islam dinina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna na'udzubika min ghadabi la yas'u wa min nafsin la yarfa'u wa min ilmin la yanfa'u wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam